Mall 24 jam hari ini. Sebanyak 10 wartawan di Palembang mengikuti uji coba dinamis ujian kemahiran berbahasa Indonesia di Balai Bahasa Sumatera Selatan. Salah satu peserta yang ikut dalam ujian ini merupakan wartawan harian umum Palembang Express. Tujuannya untuk mengukur kemahiran dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Betanika Susmanda, wartawan harian umum Palembang Express, terlihat fokus membaca sejumlah soal dalam uji coba dinamis ujian kemahiran berbahasa Indonesia di Balai Bahasa Sumatera Selatan. Namun, di sela menjawab soal terjadi kendala teknis sehingga Beta dan beberapa peserta dari kalangan wartawan tidak bisa melanjutkan dalam menjawab soal. Ujian kemahiran berbahasa Indonesia ini memang baru tahap uji coba secara online. Meski begitu, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tetap menjadi sarana untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Selain kalangan wartawan, peserta berasal dari sejumlah kalangan seperti pelajar dari seluruh tingkatan, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, dan profesi lainnya. Ujian kemahiran berbahasa Indonesia sendiri dibagi 3 seksi, yaitu seksi mendengarkan, merespon kaidah, dan seksi membaca. Diharapkan UKBI ini meningkatkan dan memotivasi untuk memperbaiki penguasaan dalam berbahasa Indonesia. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Muratara memantau instalasi pengelolaan air limbah PT Kirana Windu. Pemantauan ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran sungai di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Muratara bersama UPTD Laboratorium DLHP Sumatera Selatan melakukan pemantauan IPAL sekaligus pengambilan sampel air Sungai Rawas di seputar PT KWI. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kualitas air yang diduga tercemar limbah PT KWI. Namun, berdasarkan pantauan dari tim, pihaknya masih menemukan ikan yang hidup di dalam kolam pengelolaan IPAL. Meski begitu, pihaknya tetap akan menguji kualitas air Sungai Rawas. Kepala DLHP Muratara Zulkifli melalui Kabid PPLH Indrayani mengaku sudah mengambil sampel air di sekitar PT KWI. Hasil laboratorium baru bisa diketahui 14 hari ke depan. Kita mengklarifikasi atas pengaduan masyarakat tentang pembuangan limbah yang ada di PT Kirana Windu. Jadi kita bawa tim, bahkan kita bawa orang labor dari provinsi mengambil sampel air, mengambil biota yang ada di sungai di dekat Kirana Windu. Kita belum bisa membuktikan dengan jelas hasil. Kita tunggu hasil lab selama 14 hari. Ya, selama 14 hari kita lihat hasil yang jelas. Ya, bisa membuktikan jelas atau tidak, benar atau tidak itu pembuangan limbah itu di sungai, ataukah beracun dibuang langsung ke sungai, itu hasil lab. Sementara itu, Deputi Direktur Operasional PT KWI Heru Prayogo mengungkapkan sudah melakukan pengolahan air limbah sebelum dialirkan ke Sungai Rawas. 100% bahan baku yang kami dapatkan itu memang berasal dari para petani, supplier, dan bahan baku yang berasal dari luar. Karena memang Kirana Windu tidak mempunyai kebun sendiri. Nah, atas bahan baku tersebut yang 100% berasal dari petani dan supplier serta sebagainya itu kita olah, tetapi dalam pengolahan hasil airnya sendiri sebelum dialirkan ke badan sungai itu telah melalui proses, Pak, ke bak padatan, kemudian masuk lagi ke lagun 1, kita ada lagun 1, kemudian diolah melalui proses bak IPAL namanya, Pak. Untuk memastikan kualitas air, pihaknya sengaja meminta kepada petugas DLHP Muratara dan tim laboratorium untuk menguji kualitas air. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Kabar gembira bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Muara Enim. Tahun depan kabupaten ini akan memiliki mal pelayanan publik. Keberadaan mal ini nantinya akan melayani perizinan serta pelayanan masyarakat lainnya secara modern dan terpadu.
Kabupaten Muara Enim segera memiliki mal pelayanan publik yang merupakan tempat mengurus berbagai perizinan dan pelayanan masyarakat secara modern dan terpadu. Ditargetkan pembangunan dan pembentukan mal pelayanan publik beroperasional di Bumi Serasan Sekudang pada 21 November 2021. Pelaksana tugas Bupati Muara Enim Haji Juarsa mengatakan mal pelayanan publik nantinya berada di eks kantor Dispora Muara Enim. Juarsa berharap kehadiran MPP ini dapat mempermudah dan mendekatkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Reporter dan juru kamera Puat palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Palawang mendatangi lokasi bebatuan yang diduga situs bersejarah. Kedatangan instansi ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang menemukan tiang pilar penyangga diduga peninggalan sejarah. Pemerintah Kabupaten Lawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengunjungi lokasi bebatuan mirip pilar penyangga yang diduga situs bersejarah. Lokasinya berada di Jalan Nordin Panji KM 12 Sungai Kubuan Desa Gelenggang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lawang. Bupati Lawang Haji Jonci Muhammad mengaku telah meminta kepada dinas terkait untuk menginventaris temuan warga tersebut. Menurut Jonci, temuan situs bersejarah ini adalah sebuah kekayaan daerah yang luar biasa dan ini akan menjadi bagian dari tempat wisata dan sangat perlu dilestarikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lawang Rita Purwaningsi melalui Kabid Kebudayaan Peranita mengaku akan mendatangi arkeolog untuk memeriksa tiang pilar tersebut. Pera berharap warga menjaga situs sejarah yang ada di Kabupaten Lawang karena bisa menjadi aset berharga bagi bumi saling Kerwani Sangi Kerawati. Reporter Eko Wahyudi, juru kamera Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lawang melaporkan untuk palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.